Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Fikri Bangunugraha, Notar 2206011 dari TRO 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 3, 4, dan 5 mengenai tentang sensor dan pengolahan sinyal. Dalam sistem kontrol otomotif, sensor memegang peranan yang sangat penting, yang mana tugasnya memberikan informasi ke kontrol unit sebagai masukan yang selanjutnya diproses menjadi suatu kondisi yang harus dilakukan oleh aktuator. Apapun yang diinformasikan oleh sensor sangat menentukan bagi proses kontrol baik secara open loop maupun closed loop. Sensor mengkonversi suatu kuantitas masukan berupa fisik atau bahan kimia ke dalam suatu kuantitas keluaran elektrik. Gangguan yang dialami oleh sensor perlu diperhitungkan supaya tidak mempengaruhi sinyal keluaran dari sensor. Oleh sebab itu, perlu adanya pengolahan sinyal sebelum sinyal tersebut digunakan oleh kontrol unit. Berikut merupakan gambar-gambar sensor pada kendaraan otomotif. Jenis dan karakteristik kurva sensor. Yang pertama, continuous linear, aplikasi kontrol dengan cangkupan yang luas, pengolahan sinyalnya tidak rumit. Berikut grafik yang ada di bawah, contoh grafiknya. Kemudian continuous non-linear dalam closed loop, kontrol untuk variabel yang diukur di dalam batas ukur yang sempit. Kemudian discontinuous multistage, monitoring suatu aplikasi di mana suatu isyarat tepat pada waktunya diperlukan ketika suatu batas nilai dicapai. Continuous dual stage, monitoring koreksi ambang untuk penyesuaian berikutnya atau sesegera mungkin. Tipe output sinyal analog, arus, tegangan, amplitudo, kemudian frekuensi atau periode, kemudian durasi pulsa atau pulsa duty factor. Discrete output sinyal. Pertama, dual step binary code, 2 multi-step analog code, 3 multi-step digital code. Contoh keluaran sinyal seperti di bawah. Tingkat sensor. Yang pertama, konvensional. Keterangannya ada seperti gambar. Yang kedua, force ingression level. Kemudian second ingression level. Kemudian yang keempat, third ingression level. Sensor-sensor dari pengolahannya dapat kita bedakan jadi 4 tingkat seperti yang ada di slide sebelumnya. Konvensional, tingkat paling rendah, dia hanya berupa sensor. Kemudian first integration level, yaitu level pertama yang sudah dilengkapi pengolahan sinyal atau sinyal analog. Kemudian yang ketiga, second integration level, yaitu level kedua sinyal yang keluar dari sudah bentuk digital. Kemudian yang keempat, third integration level paling tinggi tergolong intelligent sensor. Keuntungan intelligent sensor yaitu yang pertama mengurangi beban pada ECU, yang kedua fleksibel, memungkinkan komunikasi jaringan bus atau komunikasi serial, yang ketiga dapat digunakan banyak ECU atau pengiritan sensor. Kemudian yang keempat, yang mengurangi error pengiriman sinyal. Macam-macam sensor pada automobil. Yang pertama, sensor temperatur. Sensor temperatur menggunakan bahan thermistor, merupakan bahan solid state variable resistor terbuat dari semikonduktor. NTC, negative temperature coefficient, adalah thermistor yang nilai tahannya berkurang bila temperatur naik. Nilai tahan berbanding terbalik terhadap temperatur. Kemudian grafik hubungan temperatur dengan tahanan. Di samping kiri merupakan grafik temperatur dengan tahanan. Pada
0 derajat Celcius mempunyai tahanan 5 K. Pada temperatur 80 derajat tahanan mencapai 250 K. Bila kita grafikan akan terlihat seperti gambar di samping. Engine coolant temperatur. Bahannya termistor NTC, memiliki fungsi mendeteksi suhu air pendingin untuk mengatur campuran bahan bakar. Sistem start dingin, mengatur saat pengapian, mengatur putaran idle dingin. Posisi pada kendaraan, pada mesin air pendingin. Setiap kendaraan memiliki posisi yang berbeda-beda. Temperatur kerja minus 40 derajat Celcius sampai dengan plus 30 derajat Celcius. Berikut merupakan gambar sensor dari intake temperatur air temperatur sensor. Cara kerja dari sensor ECT dihubungkan seri dengan tahanan diberi tegangan 5 volt. Bila tahanan pada ETC berubah karena temperatur, maka tegangan yang ke ECU juga berubah. Tegangan kerja 4,5 sampai 0,2 volt dari dingin ke panas. Temperatur dingin, tahanan besar, tegangan besar, klarifikasi sensor atau sensor konvensional. Yang kedua, intake air temperatur atau IAT sensor. Bahan termistor NTC, fungsi mendeteksi suhu udara masuk atau intake. Posisi pada kendaraan, pada saluran masuk intake manifold, pada sensor udara masuk airflow sensor. Temperatur kerja minus 40 derajat sampai dengan plus 120 derajat. Kemudian cara kerja IAT dihubungkan seri dengan tahanan dan diberi tegangan 5 volt. Bila tahanan pada IAT berubah karena temperatur, tegangan sinyal akan mengalami perubahan. Perubahan tegangan identik dengan perubahan temperatur. Throttle Position Sensor atau TPS. Bahan-bahannya yaitu tahan geser, karbon atau karbon arang. Fungsinya mengatur posisi derajat pembukaan katup gas guna airflow ratio correction, deklarasi full cut off, beban maksimum atau full load. Posisi pada kendaraan pada ujung lain dari katup gas. Range kendaraan dalam persen pembukaan katup gas mulai dari 0,5 volt sampai 4,7 volt. Ini merupakan gambar dari type 3 pin potensio. Keterangan yang pertama tegangan sumber, yang kedua tegangan sinyal, yang ketiga negatif ground. Yang ini merupakan tipe 4 pin position. Keterangan 5 volt, 1 tegangan sinyal, 2 negatif ground, 3 tegangan sumber, 4 sensor idle. Cara kerja dari TPS, tegangan 5 volt dari ECU sebagai sumber. Bila katup gas dibuka akan membuat perbandingan tegangan yang berasal dari perbandingan tahanan sehingga mengeluarkan sinyal tegangan 0,5 sampai dengan 4,7 volt. Kesimpulannya, sinyal berupa tegangan sinyal berbanding lurus dengan pembukaan katup gas, klarifikasi sensor konvensional, dan airflow sensor atau sensor udara masuk. Sensor flap airflow sensor LMM, bahan tahan geser atau karbon arang. Fungsi mengetahui banyak udara yang masuk. Posisi sensor pada kendaraan pada saluran udara masuk setelah filter udara. Berikut merupakan gambar dari airflow sensor. Cara kerjanya, pedal ditekan untuk membuka katup gas. Udara isap oleh motor. Jumlah udara yang mengalir diukur oleh pengukur jumlah udara. Pengukur aliran memberikan informasi utama secara elektris ke unit kontrol elektronika.
Volume bensin yang diinjeksikan diatur oleh unit pengontrol elektronika. Berikut merupakan sirkuit airflow. Dan ini merupakan grafik hubungan tegangan dengan bukaan plat sensor. Kemudian sensor massa udara, bahan, kawat panas, termistor, metalik, film. Fungsinya mengetahui massa udara yang masuk untuk campuran bahan bakar dan saat pengapian. Lokasi sensornya pada kendaraan pada saluran udara masuk antara katup gas dan filter udara. Sensor massa udara kawat panas tipe A. Berikut merupakan gambarnya. Ini merupakan rangkaian pengolahan sinyal. Kemudian ini merupakan gambar sensor massa udara kawat panas tipe B. Ini merupakan grafiknya rangkaian pengolahan sinyal. Prinsip kerja, kawat panas dijaga pada temperatur tetap dirangkai dengan termistor seperti gambar. Suatu aliran udara akan menyebabkan kawat panas menjadi dingin. Rangkaian elektronik akan mempertahankan temperatur pada kawat panas tetap pada waktu yang bersamaan. Rangkaian elektronik mengukur arus yang mengalir ke kawat panas dan mengeluarkan sinyal tegangan sebanding dengan aliran arus. Grafik tegangan dapat dilihat pada gambar di atas. Untuk menjaga performa dan kestabilan sensor, maka sensor akan melakukan pemanasan sensor temperatur plus minus 1000 derajat Celcius beberapa saat setiap posisi off. Berikut merupakan gambar sensor massa udara atau film panas. Dan berikut merupakan rangkaian sensor film panas. Ketiga, Karman Vortex, bahan fotocoupler, LED dan fototransistor. Fungsinya mengetahui volume udara yang masuk untuk campuran bahan bakar dan saat pengapian. Lokasi pada kendaraan pada saluran udara masuk antara katup gas dan filter udara. Konstruksi dan nama bagian pada gambar di samping. Yang pertama, pembentuk pusaran udara. Yang kedua, plat penstabil pusaran udara. 3, bagian pemancar gelombang. 4, penerima gelombang. 5, pengeluaran sinyal. 6, saluran bypass. Bagian 1 dan 2 berfungsi untuk membuat pusaran udara yang akan diukur melalui pemancar dan penerima gelombang frekuensi tinggi. Dengan sebuah pengolahan sinyal gelombang frekuensi tinggi pada bagian penerima diubah bentuknya menjadi impul tegangan yang diterima oleh komputer. Berikut merupakan rangkaian Karman Vortex. Kemudian sensor yang keempat sensor berikutnya yaitu Manifold Absolute Pressure atau MAP, bahan piezoresistif. Fungsinya mengetahui tekanan udara masuk untuk campuran bahan bakar dan saat pengapian. Lokasi sensor pada kendaraan pada saluran udara masuk setelah katup gas. Berikut merupakan rangkaian pengolahan sinyal. Piezoresistif adalah bahan yang nilai tahan tergantung dari perubahan bentuk. Piezoresistif merupakan diafragma silikon chip berfungsi sebagai membran antara ruangan vakum 0,2 bar sebagai referensi dan ruangan yang berhubungan dengan intake manifold. Perbedaan tekanan antara ruangan vakum dengan intake manifold berakibat perubahan lengkungan pada membran silikon chip. Pengolahan sinyal merubah menjadi tegangan sinyal. MAP mengeluarkan tegangan paling tinggi kunci kontak on, mesin mati, atau katup gas diinjak tiba-tiba atau akselerasi.
ketika tekanan intake manifold adalah paling tinggi, kunci kontak on, mesin mati atau katup gas diinjak tiba-tiba. Begitu pula sebaliknya mengeluarkan tegangan paling rendah jika terjadi deklarasi atau perlambatan. Kemudian sensor putaran. Sensor induktif pada distributor bahan, kumparan, dan magnet. Fungsinya yaitu sensor putaran mesin, kemudian sebagai tanda silinder 1 posisi top, ketiga sebagai tanda saat pengapian, kemudian fungsi yang keempat sebagai tanda saat injeksi. Posisinya pada distributor pengapian. Berikut merupakan rangkaiannya. Kemudian ini merupakan bentuk osilogram sinyal induktif pada sensor. Sensor CKP dan CMP pada distributor. Untuk sistem yang pengajuan pengapiannya dengan mikrokontrol, maka sinyal putaran CKP harus dilengkapi dengan sensor posisi silinder atau CMP. Sinyal ada yang di distributor dan di poros engkol. Berikut merupakan gambar dari sinyal CKP dan CMP. Kemudian sensor induktif dan pada poros engkol. 1. Sensor induktif. Berikut merupakan gambar dari sensor induktif pada poros engkol, dan berikut juga merupakan gambar sinyal sensor induktif. Keuntungannya cukup satu sensor induktif. Yang kedua, satu sensor keluar 2 sinyal data RPM dan posisi top. Kemudian kerugiannya pengolahan sinyal lebih rumit. Dua sensor induktif CKP dan CMP. Berikut merupakan gambarnya. Kemudian yang di kanan merupakan bentuk sinyal CKP dan CMP. Sensor Hall pada distributor. Efek Hall. Berikut merupakan gambarnya dan prinsip kerja sensor ICL Hall. Efek Hall bila lempeng Hall 5 dialiri elektronik terminal 1,2 dan dijatuhkan medan magnet tanda panah, maka pada sisi 3 dan 4 akan ada beda potensial disebut efek Hall atau sinyal Hall. Berikut merupakan grafik tegangan sinyalnya pada gambar bagian kiri bawah. Sensor fotodioda. Bahan fotopoplar, LED, dan fotodiode. Fungsinya sensor putaran mesin yang kemudian sebagai tanda silinder posisi top, kemudian sebagai tanda injeksi. Prinsip kerjanya, terdapat LED sebagai pemancar dan fotodiode sebagai penerima, dan secara sensor tersebut terdapat di disk yang didesain sedemikian rupa, 4 celah sebagai sensor CKP dan 1 celah sebagai sensor CMP. Jenis ini mempunyai 360 lubang sebagai sensor CKP dan 4 lubang untuk CMP. Ada 1 lubang khusus tanda silinder 1. Kemudian sensor knocking. Bahan piezokeramik. Fungsinya mengetahui terjadi knocking. Kedua, sistem close up pengapian. Kemudian yang ketiga, mendeteksi oktan bahan bakar. Berikut merupakan prinsip kerja terjadinya knocking. Akan terjadi getaran pada sensor knocking berupa noise seperti terlihat pada gambar ECU, akan memundurkan saat pengapian 2 kali sampai tidak terjadi detonasi lagi. Untuk 4 silinder perlu 1 sensor, 5 atau 6 perlu 2 sensor, 8 lebih dari 2 atau lebih sensor. Sensor gas buang memiliki fungsi sistem close up atau A atau F rasio, kemudian mengetahui kerusakan
catalytic converter. Prinsip kerjanya bila ada perbedaan jumlah oksigen gas buang dengan oksigen udara luar, akan terjadi beda potensial antara kedua elektroda. Tegangan maks 1 volt, temperatur kerja minimal 400 derajat. Karakteristik sensor lambda. Terangan A campuran kaya, B campuran kurus. Lambda sama dengan perbandingan 14,7 banding 1. Lambda kurang dari 1, campuran kaya, tegangan sinyal 0,6 sampai 1 volt. Lambda lebih dari 1, campuran miskin, tegangan sinyal 0,4 sampai 0,1 volt. Model closed loop control dari sinyal yang dihasilkan. Berikut merupakan salah satu rangkaian pengolahan sinyal. Pengolahan sinyal atau sinyal conditioning. Sinyal yang dikeluarkan dari sensor perlu atau harus dikondisikan terlebih dahulu sebelum dapat diproses. Sejauh diperlukan, pengolahan sinyal tersebut di dalamnya mempunyai fungsi-fungsi antara lain peningkatan atau pembesaran sinyal AC/DC, perbaikan sinyal fasenya sinkronisasi, konversi ketegangan atau frekuensi, pemfilteran frekuensi dari noise, konversi ADC dan DAC, kemudian linearisasi, kalibrasi, kompensasi temperatur, kalibrasi nol otomatis, monitor diri sendiri atau onboard diagnostik, kemudian penstabil tegangan atau regulasi tegangan, kemudian pengaman hubung singkat, kemudian penghubung dengan jaringan atau CAN, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan dari pertemuan 3, 4, dan 5 mengenai sensor-sensor. Sekian, terima kasih.